Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Shalom yang ada di rumah. Saya percaya pagi hari ini semuanya kita bersuka cita. Amin. Amin. Kita patut bersuka cita karena Tuhan Yesus kita baik. Karena Dia sudah memberikan sukacita bagi setiap kita. Dia terlalu baik bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan kita boleh ada saat ini di sini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau fokus hanya kepada Dia pagi hari ini. Mari saya undang kita untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, kita mau berdoa bersama-sama. Kita menyerahkan ibadah kita ini hanya kepada Tuhan Yesus. Supaya Dia yang turun tangan dalam ibadah kita pagi ini. Haleluya Yesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami. Engkau sudah melindungi kami. Engkau sudah memberkati kami. Kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Kami mau satukan hati kami. Kami mau tinggikan Engkau pagi hari ini. Kami mau memuji kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar Engkau yang beracara tengah-tengah ibadah raya kami Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah Tuhan, berkati semuanya. Biar hadirat-Mu boleh dirasakan oleh setiap umat-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau merasakan hadirat-Mu yang luar biasa pagi ini Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada pemulihan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kami mau bersukacita, sebab Engkau yang memberikan sukacita itu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dalam penyertaan tangan-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus, amin. Semua siap untuk bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Allahku dahsyat. Dari
Maaf, boleh saling katakan sebelah kanan kiri, katakan Allah kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Mari silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lebih lagi mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia. Sebab hanya Dia saja yang layak terima segala pujian syukur kita. Haleluya Yesus Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus.
pujian syukur kita kepadanya. Sebab Dia layak terima pujian syukur kita. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami naikkan padamu. Haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi Tuhan, jamah setiap kami pagi ini Bapa. Biarlah Bapa. Biarlah Bapa. Mari sembah Dia lebih lagi. Mari tinggikan Dia lebih lagi. Biarlah bersyandara Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah yang senantiasa ada bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kau terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapannya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan, memberkati setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi benih-benih firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini itu bertumbuh, berakar dan bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi-saksi firman-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kamu mengurapi Tuhan dan Kau sendiri berbicara melalui hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga.
Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung. Agar kita diangkat, masuk ke sorga, dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan. Senang sekali kalau pada hari ini kita masih bisa berjumpa, secara khusus masih bisa beribadah meskipun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan kita untuk berjumpa dan bersalaman, tapi kita bersyukur kepada Tuhan lewat teknologi kita masih bisa beribadah dan memuliakan Tuhan. Yang pertama sekali, saya bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang memberikan kehormatan ini untuk menjadi alat menyampaikan firman Tuhan. Dan yang kedua, terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Kris Gideon dan Ibu, hamba-hamba Tuhan yang mempercayakan saya untuk menjadi alat menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari saja kita untuk berdoa. Kita tundukkan kepala sebentar untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan masih peliharakan kami. Secara khusus kami bersyukur kalau Tuhan juga mengumpulkan kami untuk boleh beribadah sekalipun lewat teknologi. Kami mengucap syukur karena kami masih bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan kami percaya perjumpaan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya kami mempergunakan dalam peribadatan kami di rumah kami masing-masing. Kami mau biarkan Roh-Mu yang menolong kami menyambut firman yang Tuhan mau sampaikan lewat hamba-Mu, supaya benih kebenaran ini menjadi bagian setiap hidup kami, menjadi bagian setiap rumah tangga kami, sehingga apapun yang sedang kami alami hari-hari ini tidak membatasi Tuhan menjumpai kami, tidak membatasi Tuhan hadir dalam rumah tangga kami, tidak membatasi dan kasih dan kuasa Tuhan untuk masuk dalam setiap keluarga kami. Biar lewat kebenaran firman-Mu sebentar yang kami dengar boleh menguatkan kami yang lemah, menghiburkan kami yang susah, mengangkat kami yang jatuh, memberi keberanian untuk bersama dengan Tuhan. Kami tahu kami cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya mari Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu, supaya lewat kebenaran-Mu setiap kami diperlengkapi Tuhan, diberkati Tuhan, menjadi setiap keluarga-keluarga pemenang di akhir zaman ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sambut firman-Mu, haleluya. Sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sejak COVID-19
melanda dunia, PBB menginformasikan bahwa sudah terjadi peningkatan KDRT dalam keluarga-keluarga. Jadi salah satu penyebabnya sejak pandemi ini melanda bumi ini, maka banyak orang sudah mulai dikurangi jam bekerjanya, bahkan sebagian juga sudah tidak bisa bekerja. Artinya masalah ekonomi menjadi salah satu masalah yang sangat serius hari-hari ini. Ketika keluarga tidak punya income, tidak punya uang, maka artinya keluarga ini sudah mulai mengalami masalah yang serius, mulai mengalami kegoncangan. Dan dicatat juga ternyata tingkat perceraian semakin meninggi, saudara. Dan yang membuat miris, yang sangat menyedihkan adalah hal-hal tersebut ternyata sudah memasuki keluarga-keluarga orang percaya, sudah memasuki keluarga-keluarga orang Kristen. Jelas terlihat di sini bahwa iblis sedang fokus, iblis sedang konsentrasi penuh untuk apa, saudara? Untuk dia mencoba masuk, mencoba menyusup, mencoba untuk dalam tanda kutip menghancurkan keluarga-keluarga orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Apa sesungguhnya yang sedang kita hadapi? Ini penting sekali kita pahami, penting sekali kita mengerti, supaya saudara-saudara, supaya kita bisa tahu apa yang sedang kita hadapi. Kemudian supaya kita tahu juga apa yang Tuhan mau kita siapkan menghadapi apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali buat kita semua, sekali lagi, supaya kita memahami situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, dan supaya kita juga bisa tahu, paham apa yang harus kita lakukan menghadapinya. Dalam istilah perang, saudara-saudara, maka pasukan itu bisa menang kalau yang pertama setiap tentara itu tahu menggunakan senjatanya, tahu memakainya. Yang kedua, perlu tahu juga siapa musuhnya, apa kelemahan musuh dan kekuatannya, supaya apa? Supaya bisa dikalahkan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu untuk membahas firman Tuhan, untuk mengerti situasi apa yang sedang kita hadapi, mari kita membuka Alkitab kita untuk melihat apa yang sedang terjadi sesungguhnya. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka berbuat baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Alkitab jelas memberitahu kita, inilah situasi akhir zaman, hari-hari yang sedang kita hadapi hari ini. Dalam King James Version, kata hari-hari yang jahat itu dituliskan dengan kata perilous. Apa artinya perilous? What is the meaning of perilous? Perilous itu dikatakan sebagai hari-hari yang penuh dengan bahaya. Hari-hari di mana orang berani dalam tanda kutip melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Wow. Ini yang sedang dicoba dikerjakan iblis untuk menipu setiap orang, supaya pada akhirnya ketika mereka bisa ditipu, diberdaya, mereka bukan menurut kepada Allah, bahkan menentang Allah.
sebuah kebanggaan kalau dia bisa melakukan pelanggaran kepada firman Allah. Dan ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Ayat yang kedua dituliskan, orang mencintai dirinya sendiri. Ini bicara tentang apa? Ini berbicara tentang di mana orang-orang menghormati, memuja egonya melebihi pemujaan terhadap Tuhan. Bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu? Dan ini bahaya sekali. Dalam bahasa lagu yang pernah ditulis Ebit G.H.D, orang bangga akan dosa-dosanya. Ini mengerikan sekali. Nah, inilah situasi yang sedang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ini menjadi celah, ini menjadi jalan, ini menjadi tempat untuk apa? Untuk si musuh untuk boleh mencoba masuk, menyusup, untuk mencoba mengganggu, merusakkan setiap keluarga-keluarga. Terhadap keluarga-keluarga orang percaya. Ini yang perlu kita sadari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, sejak Tuhan Yesus tampil ke muka umum, sesudah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dalam Matius pasal yang keempat ayat 17 dicatat, Tuhan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan berulang kali Tuhan Yesus ketika dia mengajar murid-muridnya selama lebih kurang 3,5 tahun. Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan sorga dengan perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan sorga. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Selama 40 hari dicatat, selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang berbicara kepada orang-orang dan murid-muridnya tentang apa? Tentang kerajaan sorga. Dan tahukah saudara, tahukah Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa keluarga adalah produk kerajaan sorga? Sekali lagi, tahukah saudara bahwa keluarga kita, bahwa keluarga Anda, bahwa keluarga orang percaya adalah produk kerajaan sorga. Dan ini yang sedang mengalami ancaman serius, saudara. Ya, keluarga adalah produk kerajaan sorga. Keluarga Anda, keluarga saya, keluarga orang-orang percaya. Ada 2 lembaga yang dibangun Tuhan di muka bumi ini. Ada 2. Yang pertama lembaga keluarga, dan yang kedua lembaga gereja, keluarga orang-orang percaya. Dan sejak awal, iblis, musuh kita, selalu berusaha untuk mencoba mendistorsi, mencoba untuk menghancurkan setiap keluarga dan gereja Tuhan. Kedua lembaga ini selalu mengalami ancaman yang serius. Itu sebabnya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadar, kita perlu aware, kita perlu mengerti situasi dan keadaan ini supaya apa? Supaya kita bisa menjaga diri kita, supaya kita bisa menjaga keluarga kita. Sebab tujuan Tuhan atas keluarga adalah menjadi display, menjadi etalase, menjadi tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Supaya lewat keluarga-keluarga orang percaya, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sehingga banyak orang akan melihat Tuhan lewat setiap keluarga-keluarga kita. Ini tujuan Tuhan. Dan ini yang sedang dicoba diganggu, dicoba dirusak oleh musuh kita. Itu sebabnya sekali lagi kita perlu sadar, kita perlu aware. Untuk apa? Untuk menjaga ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan adalah begini. Bagaimana dong kita menjaganya? Bagaimana kita membentenginya? Supaya apa? Supaya musuh tidak punya kesempatan. Karena dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7 dikatakan musuh kita itu berjalan berkeliling, mencari kesempatan. Bayangkan. Jadi musuh kita memang selalu berjalan berkeliling mencari kesempatan. Dalam Efesus pasal 4 ayat ke-27 dicatat, jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Iblis itu memang ada, saudara. Musuh kita itu memang nyata. Kata kesempatan itu ditulis dengan kata topos. Apa itu topos? Topos itu artinya yang pertama celah, tempat, pijakan. Artinya apa? Kita tidak boleh memberi topos. Kita tidak boleh memberi celah. Kita tidak boleh memberi tempat. Kita tidak boleh memberi pijakan kepada iblis. Kenapa? Karena ketika kita memberi artinya apa? Kita membiarkan musuh masuk dalam diri kita dan keluarga kita. Dan akhirnya menghancurkan keluarga.
Dan ini bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan bagi keluarga kita menjadi umat pemenang. Katakan amin. Menjadi umat pemenang. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau setiap keluarga kita, setiap keluarga orang percaya menjaga, membentengi keluarga kita supaya apa? Supaya musuh tidak punya tempat untuk dia bisa mengganggu kita. Nah, pertanyaannya adalah benteng-benteng apa yang harus kita bangun? Benteng-benteng apa yang harus kita bangun untuk menjaga keluarga kita sehingga musuh tidak punya celah, tidak punya tempat, tidak punya pijakan untuk mencoba masuk dalam keluarga kita. Yang pertama saya tulis di sini, benteng yang pertama adalah mari kita selalu berada di hadirat Tuhan. Selalu berada di hadirat Tuhan. Ini benteng yang paling aman. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 itu Alkitab mencatat ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan. Dan tahukah saudara, ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka diciptakan di hadirat Tuhan. Tempat yang paling aman. Dan selama Adam dan Hawa ada di hadirat Tuhan, maka tidak ada musuh yang bisa mengganggu mereka. Tidak ada celah, tidak ada peluang yang bisa mengganggu mereka. Karena hadirat Tuhan, hadirat Allah adalah tempat yang teraman bagi kita, bagi keluarga. Dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2 dalam terjemahan bahasa sehari-hari dituliskan begini. Orang yang berlindung pada yang maha tinggi dan yang tinggal dalam naungan yang maha kuasa boleh berkata kepada Tuhan, Engkaulah pembela dan pelindungku. Wow. Ayat 14 dalam Mazmur 91 dituliskan begini Bapak Ibu. Ayat 14 dari Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi saya mau katakan, dalam hadirat Tuhan ada perlindungan yang sempurna. Dalam hadirat Tuhan adalah benteng yang sempurna bagi kita dan keluarga. Itu sebabnya mari kita bawa diri kita. Mari kita bawa keluarga kita untuk selalu apa? Untuk selalu bersekutu di hadirat Tuhan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58 bagian B, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi benteng yang pertama yang harus kita bangun bagi kita semua, bagi tiap anggota keluarga. Untuk apa? Untuk selalu bersekutu dengan Tuhan di hadiratnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mengajak kita, saya mendorong kita untuk kita jadikan bersekutu dengan Tuhan, ada di hadirat Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Menjadi gaya hidup setiap anggota keluarga kita. Itu benteng yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, benteng yang kedua saya menuliskan dengan kalimat seperti ini. Kita penting sekali memiliki roh takut akan Tuhan. Hari-hari ini hari-hari yang semakin jahat, saudara. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan roh yang takut akan Dia. Kita sangat perlukan ini. Artinya, yang saya maksud roh takut akan Tuhan adalah ada komitmen dalam hati kita, ada komitmen dalam diri kita untuk belajar taat pada Tuhan, untuk berusaha melakukan perintah-perintahnya walaupun sulit, Bapak Ibu Saudara. Sebab ketika kita belajar, ketika kita sedang melakukan firman Tuhan, itu artinya apa? Kita sedang memposisikan diri kita berada di pihak Tuhan. Sekali lagi, ketika setiap kita belajar untuk taat melakukan firman Tuhan, sekalipun di masa yang agak sulit atau sulit sekalipun, itu artinya sama dengan kita memposisikan diri kita berada di pihak Tuhan. Dan kalau kita di pihak Tuhan, siapa yang menjadi lawan kita, Bapak Ibu? Dan mari kita ingat selalu bahwa ada berkat di balik ketaatan melakukan firman, saudara. Sebagai suami, saya mendorong Anda, mari lakukan firman Tuhan. Sebagai istri, saya mendorong Anda juga, mari lakukan firman Tuhan. Sebagai anak-anak, mari kita semua lakukan firman Tuhan. Setiap anggota keluarga kita lakukan firman Tuhan. Maka ini adalah perlindungan bagi keluarga kita. Dan di balik ketaatan kita dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, ada berkat yang mengikuti langkah kehidupan kita. Amin. Saya ambil contoh dalam perjanjian lama.
dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Di situ dikisahkan ketika Elia bertemu dengan janda di Sarfat. Masa itu masa yang sulit, masa kekeringan, sulit mendapatkan air, sulit mendapatkan makanan dan minuman. Tapi Elia diutus Tuhan kepada seorang janda di Sarfat. Ketika ketemu dengan janda ini, Elia berkata, berilah saya minum. Air pada hari-hari itu adalah persoalan yang sangat sulit Bapak Ibu. Karena musim kekeringan itu begitu lama. Jadi itu barang yang berharga. Tapi ketika janda ini mencoba memberi kepada hambanya, dan permintaan yang kedua yang jauh lebih sulit dari Elia. Saya baca untuk kita saudara supaya jelas. Salah 1 Raja-Raja pasal 17. Dikatakan begini. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Ini Elia. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempatnya dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, supaya aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tapi ayat 13 dikatakan begini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, contoh ini menunjukkan bahwa di masa yang sulit, janda itu mengalami kesulitan ekonomi yang serius. Tapi ketika dia belajar taat melakukan firman Tuhan, karena di situ Elia menggambarkan mewakili Allah. Ketika janda ini dan anak perempuannya taat melakukan perintah Tuhan, maka perhatikan, Alkitab mencatat hidup mereka diluputkan sampai semua selesai dari masalah yang mereka hadapi. Dalam Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 9 dicatat di sana, ketika satu kali Tuhan Yesus menyuruh Petrus mentebarkan jalanan. Di situ dikisahkan Petrus berkata, sudah sepanjang malam Tuhan. Tapi ketika Tuhan meminta, Petrus berkata, karena Engkau yang menyuruhnya, aku melakukan juga. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah kenapa? Karena yang pertama, Petrus itu ahli di bidangnya. Sedangkan Tuhan Yesus itu secara keturunan dia anak tukang kayu, di darat dia ahlinya. Yang kedua, dicatat di situ bahwa waktunya bukan waktu yang tepat menurut para ahli. Karena pada jam-jam itu, jam-jam menjelang siang itu, ikan sudah nggak ada di pinggir laut. Ikan sudah di tengah laut. Yang ketiga, menurut catatan Petrus sebagai seorang ahli, tempatnya sudah tidak tepat, waktunya juga tidak tepat. Itu masih tidak mudah. Tapi Petrus berkata, karena Engkau menyuruhnya, aku melakukan juga. Dan dalam masa yang saya anggap sulit itu, tidak mudah itu, ketika Petrus berusaha melakukan firman Tuhan, Alkitab mencatat begitu banyak ikan yang di darat. Jadi sekali lagi saya mendorong kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di masa yang sangat sulit ini, mari semua kita berlomba-lomba untuk belajar melakukan firman Allah. Karena yang pertama, itu benteng yang melindungi keluarga kita. Yang kedua, ketika kita melakukan firman Tuhan, selalu ada mujizat di baliknya. Itu benteng yang kedua. Benteng yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya catat begini. Benteng yang ketiga, kita perlu sekali untuk terus berinvestasi. Kebanyakan orang itu berinvestasi di properti, keuangan, barang-barang berharga. Dan biasanya Bapak Ibu, orang berinvestasi itu kan di luar gitu loh. Ya, di luar. Itu tidak salah. Karena itu menguntungkan, mendatangkan income bagi keluarga. Tapi yang Tuhan mau, kali ini kita belajar untuk berinvestasi bukan keluar, tapi ke dalam. Ke dalam yang saya maksud kepada keluarga. Kenapa ke dalam keluarga?
Karena begini, prioritas kita sebagai orang percaya, prioritas pertama kita adalah Tuhan. Dan prioritas kedua adalah keluarga. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk kita berinvestasi dalam keluarga kita lebih lagi. Dengan perhatian kita, dengan waktu kita, dengan uang kita, dengan tenaga kita. Karena kenapa? Sekali lagi, keluarga kita adalah produk kerajaan surga. Prioritas pertama kita sebagai orang percaya Tuhan. Dan yang kedua keluarga. Itu sebabnya kita harus berinvestasi. Investasi ini dalam keluarga adalah seperti pemeliharaan saudara. Seperti perlindungan. Ada banyak orang Bapak Ibu yang bisa membeli barang-barang berharga, barang-barang yang mahal, benda-benda bagus. Tapi kebanyakan orang abai, kebanyakan orang kesulitan untuk memeliharanya. Sehingga barang-barang yang tadinya mahal menjadi merosot nilainya dan akhirnya mungkin bahkan menjadi rusak. Nah, kalau keluarga kita ingin terpelihara, keluarga kita ingin terbentengi, maka mari berinvestasi. Karena investasi ke dalam adalah kehendak Tuhan dalam bentuk kita memelihara keluarga kita. Haleluya. Yang keempat, saya menuliskan adalah benteng keempat adalah ada komitmen. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Tuhan mau kita punya niat di hati untuk bersegera. Setiap kita, setiap anggota keluarga, suami, istri, anak-anak. Karena begini, dalam setiap keluarga pasti ada masalah. Betul ya? Suami pasti punya masalah. Istri pasti punya masalah. Dalam pekerjaan, dalam pertemanan, anak-anak pasti punya masalah. Di sekolah, dalam permainan, setiap orang punya masalah. Nah, masalah-masalah ini kalau tidak segera diselesaikan, sekali lagi, masalah-masalah ini kalau tidak segera diselesaikan akan menambah masalah baru Bapak Ibu. Dan ini menjadi celah, ini menjadi jalan, ini menjadi tempat untuk apa? Untuk si musuh, untuk iblis bisa masuk dalam keluarga kita. Jadi, saya mengajak kita untuk mari segera selesaikan masalah. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat 26 dicatat, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarah. Bayangkan, amarah itu bentuk ada masalah sehingga orang marah. Amarah itu bentuk apa? Ada persoalan yang serius sehingga orang bertindak menjadi marah. Nah, kalau ini tidak segera diselesaikan artinya apa? Menunda untuk menyelesaikan. Dan banyak orang, banyak keluarga menunda, bahkan lalai untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dan akhirnya apa saudara? Itu ibarat kita sedang memberi jalan kepada iblis masuk. Maka akan ada risiko. Maka akan ada konsekuensinya. Maka akan ada bahayanya saudara. Oleh karena itu, mari segera. Lalu komitmen bersegera ini yang lain adalah untuk apa? Segera komunikasikan dengan jujur. Yang pertama tadi bagian keempat, segera selesaikan. Yang kedua, lalu kita punya komitmen juga untuk apa? Segera komunikasikan dengan jujur dan terbuka di dalam keluarga kita. Bukan terbuka kepada keluarga lain di luar keluarga kita. Itu namanya cari masalah. Ya, jadi kita selesaikan di dalam, bukan mencari penyelesaian di luar. Ingat, ketika ditunda, ketika tidak terbuka, ketika lalai, akan ada risiko, ada konsekuensi, ada bahaya. Apa itu saudara? Itu akan seperti benda yang menggerogoti dari dalam. Dan ini akan apa? Akan lebih sulit dideteksi. Akan lebih besar daya rusaknya. Kenapa? Karena merusak dari dalam. Itu sebabnya. Mari kita hentikan pengusahaan itu. Dengan melihat apa? Komitmen yang keempat, komitmen untuk bersegera, segera selesaikan masalah keluarga dengan terbuka dan jangan lalai, selesaikan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu memberikan jalan setiap masalah kita. Amin. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, yang kelima saya menulis dengan benteng yang kelima adalah pentingnya peran kepala keluarga, pentingnya peran kaum pria, pentingnya peran laki-laki. Hai
para pria, coba kita pikirkan sebentar, coba kita renungkan sebentar. Pernah nggak kita berpikir, pernah nggak kita merenungkan kenapa kita diciptakan Tuhan sebagai seorang laki-laki? Coba peduli. Kenapa ya? Dia wanita, tapi saya laki-laki. Tahukah Anda? Tahukah kita, hai para pria, menjadi pria bukan pilihan kita, tapi pemberian Tuhan kepada kita. Sekali, menjadi pria bukan pilihan kita. Orang tua kita boleh meminta kepada Tuhan, tapi itu bukan pilihan kita, itu pemberian Tuhan kepada kita. Jadi para pria, menjadi pria itu adalah pemberian Tuhan. Itu sebuah kepercayaan dari Tuhan untuk kita bisa memimpin keluarga kita. Jadi mari saya mengajak para pria untuk mari kita sadar, untuk mari kita sadar bahwa kita dipercaya Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam keluarga kita, untuk masuk dalam rencana Tuhan. Untuk itu kita perlu sekali untuk apa? Terus memperlengkapi diri. Belajar kepada Bapa di surga. Belajar kepada firman-Nya. Sumber segala hikmah yang memimpin kita dan membuat kita para pria bisa menjadi pria seperti yang Tuhan mau, untuk membawa keluarga kita melakukan apa yang Tuhan rancang. Mari lakukan fungsi kita, karena itu adalah kehormatan dari Tuhan yang menciptakan kita. Dan saya percaya pasti ada upah yang mengikutinya. Karena firman Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah benteng-benteng pengalaman yang Tuhan mau kita lakukan untuk keluarga kita, dan percayalah Tuhan akan selamatkan keluarga kita dan menjadi pemenang melewati masa-masa yang sulit ini, karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Dan akhirnya setiap keluarga kita, setiap keluarga-keluarga orang percaya menjadi model, menjadi display, menjadi tempat etalase di mana Tuhan menyatakan kuasanya, sehingga banyak orang, banyak keluarga-keluarga di luar sana bisa melihat Tuhan dalam keluarga kita, dan keluarga kita menjadi berkat bagi banyak keluarga lain. Tuhan dipermuliakan. Amin. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapak Ibu, siapa kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami terus berdoa, mari Tuhan Roh Kudus mampukan kami untuk merenungkan dan melakukan setiap kebenaran ini, karena firman-Mu jelas berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan dan melakukan firman-Mu. Kami mau menjadi orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman-Mu, karena itulah kehendak-Mu bagi kami. Aku berdoa sebagai hamba-Mu Tuhan, tolong setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu yang sedang mendengar kebenaran firman ini, yang sedang menonton acara ini, biar kebenaran firman-Mu menolong setiap kami, setiap keluarga dan anggota keluarga untuk memfungsikan diri kami sesuai dengan posisi kami masing-masing. Ketika kami melakukan firman-Mu, kami sedang membentengi diri kami sedang membentengi keluarga kami, sehingga si musuh tidak punya tempat, tidak punya celah, tidak punya jalan untuk masuk menyusup, bahkan masuk dan merusakkan keluarga kami. Ketika kami membentengi dengan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan yang selamatkan setiap keluarga kami. Dan kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan lewati masa-masa yang sulit sekalipun. Dan setiap keluarga kami menjadi keluarga pemenang supaya Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan dipermuliakan ketika kami melakukan firman-Mu. Dan hidup kami jadi berkat, keluarga kami jadi berkat, jadi contoh bagi banyak keluarga lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, doa saya menyertai saudara. Saya tetap berharap ada waktu berikutnya untuk kita ketemu bersama dengan Tuhan. Kita cakap menanggung segala perkara. Jadilah keluarga-keluarga yang tangguh, karena Tuhan menyertai kita ketika kita melakukan firman-Nya. Haleluya, haleluya, amin. Cap di sini. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati melalui berkat firman Tuhan. Biarlah kita semuanya boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa syafaat.
Nanti kami akan mengundang Bapak yang bertugas. Sebelumnya kita mau nyanyikan satu pujian. Dengarlah doaku. Dengarlah doaku, ya Tuhan doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembah. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan pagi yang indah ini Tuhan. Kau berkati kami semua dengan firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan Tuhan, rema dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Luhut Tuhan. Kau berkati dalam keluarganya, Kau berkati dalam pelayanannya terus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan terus buat bangsa kami Tuhan. Bangsa kepunyaan-Mu, bangsa pilihan-Mu, yaitu bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang terjadi dalam bangsa kami, itu semuanya seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati, seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melihat melalui streaming kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menghardik Tuhan, setiap sakit penyakit Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua itu kehendak-Mu dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, pemimpin, presiden kami, wakil presiden, bahkan seluruh Tuhan, aparat yang ada, TNI Polri Tuhan. Kami berdoa Tuhan, beri kekuatan buat mereka, beri hikmat buat mereka Tuhan, sehingga bangsa kami dapat terlepas. Kami juga berdoa Tuhan, buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko, Bapak Pendeta Wiko Mulyono, bahkan gembala dan wakil gembala kami di tempat ini Pak Kris Gideon, dan Bapak Sugandi Tuhan, berkati mereka Tuhan, sebagai pengembalaan untuk di dalam new dimensi yang baru tahun ini Tuhan. Mereka Kau berkati dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga membawa seluruh jemaat-Mu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga demi keluarga Tuhan, yang saat ini ada melihat di dalam streaming kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati Tuhan, berkati keluarga mereka. Pada pagi hari ini Roh-Mu turun keluarga demi keluarga Tuhan, memberkati mereka, melepaskan mereka, menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah waktu-Mu Tuhan, inilah waktu-Mu Tuhan, inilah perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap orang yang melihat kami saat ini Tuhan, melalui ibadah kami ini, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati mereka. Siapapun orang yang melihat ibadah kami pagi ini, Kau berkati dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih. Inilah Tuhan seruan doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih, ibadah pagi hari ini, ibadah yang telah Kau berkati dengan sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan kami sebentar lagi Tuhan akan terima berkat-Mu melalui gembala kami di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Kami Mari kita bangkit berdiri.
Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau memberikan persembahan, kita bisa memberikan persembahan ketika kita keluar dari ruangan ini. Dan juga Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui persembahan atau nomor rekening yang tertera. Dan saya percaya ketika kita memberikan persembahan, kita memberikan persembahan dengan sukacita dan Bapak Ibu diberkati Tuhan. Sekali lagi salam sejahtera untuk kita semua dan kita diberkati Tuhan pada hari Minggu ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.